Welcome to Joe Motivation Channel. This channel is dedicated to inspiring you to rise up and reach your full potential while living life with passion and energy. We share powerful motivational content, wisdoms, and humors to help you stay motivated and focused. Stay healthy and peaceful always. Hey, penggemar sains! Hari ini kita akan menjelajahi dunia kecerdasan buatan yang seru atau disingkat AI. Tenang, jangan takut dulu mendengar namanya. AI bukan tentang robot yang menguasai dunia. Setidaknya belum. Ini tentang buat komputer lebih pintar, seperti memberi mereka tambahan otak. Bayangkan komputermu bisa bermain catur seperti pecatur handal atau memahami pertanyaanmu seperti teman yang super pintar. Itulah kekuatan AI. Anggap saja AI seperti memberi komputer seperangkat keahlian khusus. Keahlian ini memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang biasanya hanya bisa dilakukan manusia, seperti mengenali wajah dalam foto atau menerjemahkan bahasa. Seperti mengajari anjing mengambil barang, tapi alih-alih tongkat, kita mengajari komputer untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. AI mencakup berbagai bidang seperti machine learning, deep learning, natural language processing, dan computer vision. Machine learning memungkinkan komputer belajar dari data, sementara deep learning menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memahami pola yang kompleks. Natural language processing membantu komputer memahami dan merespons bahasa manusia, dan computer vision memungkinkan mereka melihat dan menginterpretasi gambar. Salah satu bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan AI adalah Python. Python populer karena sintaksnya yang sederhana dan banyaknya pustaka yang mendukung pengembangan AI, seperti TensorFlow dan PyTorch. Semua teknologi ini bekerja sama untuk menciptakan AI yang lebih cerdas dan lebih kapabel. Jadi, siap menjelajahi kemungkinan luar biasa dari AI. Bersiaplah, karena kita akan memulai perjalanan yang menarik dan menyenangkan. Ingat film-film fiksi ilmiah dengan robot yang bisa bicara dan mobil yang bisa menyetir sendiri? Nah, AI mengubah fantasi futuristik itu menjadi kenyataan. AI sudah ada di sekitar kita, bekerja secara diam-diam di balik layar. Saat Netflix merekomendasikan acara yang mungkin kamu sukai, itu adalah AI yang bekerja. Dan ketika ponselmu mengoreksi kata yang salah ketik, berterima kasihlah pada AI karena telah menyelamatkanmu dari rasa malu. AI seperti memberi komputer kacamata khusus yang membantu mereka melihat pola dan membuat prediksi. Dengan menganalisis banyak data, AI dapat mengetahui apa yang kamu sukai, apa yang kamu butuhkan, dan bahkan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Kadang-kadang, bahkan sebelum kamu melakukannya. Tapi, AI bukan hanya tentang membuat hidup kita lebih mudah. AI juga membantu kita mengatasi beberapa tantangan terbesar di dunia, mulai dari melawan penyakit hingga memerangi perubahan iklim. Jadi, lain kali kamu mendengar tentang AI, ingat ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah alat yang ampuh yang membentuk dunia kita dengan cara yang luar biasa. Sekarang, mari kita intip dan lihat apa yang membuat AI berdetak. Sama seperti mobil yang memiliki mesin, roda, dan setir, AI memiliki seperangkat komponennya sendiri. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk membuat AI melakukan keajaibannya. Anggap saja AI seperti kue yang lezat. Pembelajaran mesin seperti tepung, bahan penting yang memberi AI struktur dasarnya. Pembelajaran mendalam seperti gula, menambah rasa manis dan kompleksitas. NLP atau pemrosesan bahasa alami seperti frosting, membuat AI mulus dan mudah berinteraksi. Dan computer vision seperti cherry di atasnya, memberi AI kemampuan untuk melihat dan memahami dunia di sekitarnya. Bersama-sama, komponen-komponen ini membentuk dunia AI yang menarik. Masing-masing memainkan peran penting dalam membuat komputer lebih pintar dan lebih mampu. Bayangkan mengajari anjing trik baru. Kamu menunjukkannya apa yang harus dilakukan, memberinya hadiah ketika berhasil, dan akhirnya, ia belajar. Pembelajaran mesin serupa. Ini seperti mengajari komputer untuk belajar dari pengalaman, tanpa memprogram setiap langkahnya secara eksplisit. Katakanlah kamu ingin mengajari komputer untuk mengenali gambar kucing. Alih-alih memberinya daftar panjang aturan tentang kumis dan ekor, kamu memberinya ribuan gambar kucing. Komputer menganalisis gambar-gambar ini, menemukan pola, dan belajar untuk mengidentifikasi ciri-ciri utama kucing. Semakin banyak gambar yang dilihatnya, semakin baik ia dalam mengenali kucing, bahkan ras yang berbeda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Pembelajaran mesin seperti memberi komputer kekuatan super, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Ini digunakan dalam segala hal, mulai dari filter spam yang menjaga kotak masuk kita tetap bersih, hingga sistem rekomendasi yang menyarankan apa yang harus ditonton selanjutnya.
Bagian 5, pembelajaran mendalam, sepupu cerdas AI. Jika pembelajaran mesin seperti mengajari komputer untuk naik sepeda, pembelajaran mendalam seperti mengajarinya melakukan backflip dengan sepeda roda 1 sambil bermain obor api. Ini adalah bentuk AI yang lebih maju yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi oleh otak manusia. Bayangkan jaringan saraf sebagai tim detektif kecil. Masing-masing bertanggung jawab untuk memperhatikan detail tertentu. Satu detektif mungkin mencari tepi, yang lain mencari bentuk, dan yang lain mencari warna. Mereka bekerja sama berbagi petunjuk untuk mencari tahu apa yang mereka lihat. Pembelajaran mendalam seperti memberi AI otak yang sangat kuat. Ini digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil self-driving yang perlu memahami lingkungan mereka, hingga sistem diagnosis medis yang dapat mendeteksi penyakit pada tahap awal. Bagian 6, NLP, membuat komputer memahami bahasa kita sebagian besar waktu. Pernah berharap kamu bisa berbicara dengan komputermu dan membuatnya mengerti? Disitulah NLP berperan. NLP membantu komputer memahami, menafsirkan, dan bahkan menghasilkan bahasa manusia, baik tertulis maupun lisan. Anggap saja NLP sebagai penerjemah universal untuk komputer. Ini memungkinkan mereka untuk memahami makna di balik kata-kata kita, bahkan dengan semua bahasa gaul, idiom, dan kebiasaan tata bahasa kita. Ini seperti mengajari komputer untuk memahami tidak hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi juga emosi dan niat di baliknya. NLP digunakan dalam segala hal, mulai dari chatbot yang menjawab pertanyaan kita secara online, hingga asisten virtual seperti Siri dan Alexa yang menanggapi perintah suara kita. Bahkan digunakan untuk menerjemahkan bahasa secara real-time, mendobrak hambatan komunikasi, dan mendekatkan orang. Bagian 7, Computer Vision. Memberi komputer penglihatan super. Manusia melihat dunia melalui mata mereka. Komputer menggunakan computer vision. Kekuatan super AI ini memungkinkan komputer untuk melihat dan menafsirkan gambar dan video seperti yang kita lakukan. Bayangkan memberi komputer kacamata penglihatan sinar X. Sekarang ia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat, seperti mengidentifikasi objek, mengenali wajah, dan bahkan memahami emosi. Ini seperti mengajari komputer untuk melihat dunia dalam cahaya yang sama sekali baru. Computer vision digunakan dalam segala hal, mulai dari mobil self-driving yang perlu melihat jalan, hingga perangkat lunak pengenal wajah yang membuka kunci ponselmu dengan cepat. Bahkan digunakan dalam perawatan kesehatan untuk menganalisis gambar medis dan membantu dokter dalam membuat diagnosis. Bagian 8, transformasi AI, transformasi industri seperti profesional. AI bukan hanya gadget yang mewah, AI adalah pengubah permainan. AI mengubah industri lebih cepat daripada bunglon mengubah warnanya, membuatnya lebih efisien, inovatif, dan menarik dari sebelumnya. Dalam perawatan kesehatan, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih awal dan mengembangkan perawatan yang dipersonalisasi. Dalam pendidikan, AI menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dan membuat pendidikan lebih mudah diakses. Dalam transportasi, mobil self-driving menjanjikan jalan yang lebih aman dan perjalanan yang lebih singkat. Dan dalam manufaktur, robot bekerja bersama manusia untuk membangun produk dengan presisi dan kecepatan yang lebih tinggi. AI seperti tongkat sihir, menghilangkan ketidakefisienan dan membuka kemungkinan baru. AI tidak hanya mengubah cara kita bekerja, AI mengubah cara kita hidup, belajar, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Bagian 9, masa depan AI. Bersiaplah, ini akan menjadi perjalanan yang liar. Masa depan AI penuh dengan kemungkinan, seperti kanvas kosong yang menunggu sentuhan seniman. Ini adalah masa depan di mana komputer dapat memahami kita dengan lebih baik, membantu kita memecahkan masalah yang kompleks, dan bahkan mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Bayangkan sebuah dunia di mana AI membantu kita menyembuhkan penyakit, memprediksi bencana alam, dan menciptakan solusi berkelanjutan untuk planet kita. Bayangkan kota-kota yang lebih pintar, lebih aman, dan lebih efisien berkat sistem yang didukung AI. Bayangkan masa depan di mana AI memberdayakan kita untuk belajar, berkreasi, dan mencapai lebih dari yang pernah kita bayangkan. Masa depan AI adalah perjalanan bersama yang membutuhkan kolaborasi, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Terserah kita untuk memanfaatkan kekuatan AI untuk kebaikan dan menciptakan masa depan yang bermanfaat bagi semua orang. Bagian 10, AI. Teman atau musuh, kita yang menentukan. Seperti halnya alat yang ampuh, AI datang dengan tanggung jawab yang besar.
Terserah kita untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis, bertanggung jawab, dan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sama seperti api yang dapat digunakan untuk memasak makanan atau memulai kebakaran hutan, AI dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan. Tanggung jawab kita untuk memandu perkembangannya, menetapkan pedoman etika, dan memastikan bahwa AI digunakan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi semua orang. Jadi, apakah AI teman atau musuh kita? Jawabannya adalah terserah kita untuk memutuskan. Dengan bekerja sama, kita dapat memanfaatkan kekuatan AI untuk memecahkan tantangan terbesar dunia dan menciptakan masa depan yang inovatif dan menginspirasi. Hai, teman-teman, kita sekarang ada di persimpangan jalan antara inovasi dan tanggung jawab. Masa depan AI ada di tangan kita. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan dunia di masa depan. Dengan merangkul etika dan kolaborasi, kita bisa memastikan AI menjadi kekuatan positif, mendorong kemajuan dan meningkatkan kehidupan. Bayangkan dunia di mana AI membantu kita mengatasi perubahan iklim, menyembuhkan penyakit, dan menjembatani kesenjangan pendidikan. Dunia di mana teknologi justru memperkuat sisi kemanusiaan kita. Masa depan seperti inilah yang bisa kita ciptakan bersama-sama. Yuk, kita telusuri perjalanan ini bersama-sama dengan rasa ingin tahu, kehati-hatian, dan optimisme. Potensinya tak terbatas, dan petualangannya baru saja dimulai. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan AI ini. Tetap penasaran, tetap terinspirasi, dan ingat, yang terbaik masih akan datang. @JoatMotivation YouTube channel.